kayak orang nggak mampu ya Om ya. Oh iyalah, uang kita aja dibully ke sana sini kok. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview rumah. Ini rumah apa ya? Saya sendiri juga bingung. Nanti akan lebih jelasnya kita tanyakan ke ownernya langsung aja. Karena ini saya lihat kok kayunya kayu-kayu bekas. Ini belinya di mana? Terus bahan kayunya apa? Akan kita tanyakan langsung ke pemilik rumah. Halo, assalamualaikum Om Momo. Waalaikumsalam. Nah, ini Om Momo adalah pemilik dari rumah. Ini konsepnya rumah apa ini, Mas? Konsepnya rumah bekasan. Rumah bekasan. Rumah bekasan. Kalau untuk model sendiri menganut mana ini? Kalau aslinya itu kan rumah model potongan Jawa Tengah, Kedu Selatan aslinya. Terus saya beli, tapi saya custom. Saya custom ganti limasan supaya ada sedikit sentuhan modern lah. Berarti campuran ya? Ya, cuma kayunya kan kayu solid. Kayunya kayu solid, jadi masih bisa dimanfaatkan. Sebetulnya udah dianggap limbah sama masyarakat sini. Ini belinya di mana kayunya ini? Belinya masih di satu desa ini. Cuma beda RT, RW. Belinya beli kayu atau beli dari bongkaran rumah atau gimana? Rumah masih berdiri, terus ditawarkan, masih berdiri. Masih berdiri, terus ditawarkan. Kalau untuk jenis kayunya sendiri, kayu apa ini, Mas? Kalau kayunya itu kan kayu-kayu solid. Kalau untuk konstruksinya banyak kayu nangka. Terus sama kayu albasia, tapi albasia zaman simbah-simbah, udah zaman simbah-simbah. Berarti benar-benar berkualitas ya? Kayunya kayu solid nih, kayu solid. Cuma yang nggak saya pakai kan atapnya kan custom, jadinya pakai genteng yang model lebih kekinian. Gentengnya juga beli baru atau kalau bekas? Gentengnya kebetulan bekasan juga dari SLB Don Bosco Wonosobo. Juga genteng-genteng lama itu. Genteng Karangpilang tapi usianya yang produk lama. Kalau untuk prediksi umur kayu sendiri ini kira-kira dari tahun berapa ini dulunya? Kalau saya telusur dari sejarah itu, rumah itu sekitar eranya tahun 67, setelah Indonesia aman lah dari sejarah politik kelam. Jadi banyak rumah potongan yang berdiri di desa ini dengan satu model dan ternyata satu tukang. Satu model dan satu tukang. Satu tukang. Berarti yang garap satu orang dulu. Yang garap satu tukang. Dengan model yang sama, bahkan dengan ukuran yang hampir mendekati sama. Mendekat sama. Ya di komunitas simbah-simbah dulu, ternyata simbah-simbah juga udah kayak zaman sekarang, udah punya komunitas. Punya tren gitu ya? Punya tren. Berarti ini beli rumah bedulan ya istilahnya. Rumah cabutan ya, rumah bekas. Karena nggak dimanfaatkan sama yang, kalau pemilik asalnya kan udah meninggal. Terus sempat ganti tangan, sama pembelinya nggak dimanfaatkan, terus dijual. Dijual cuma bangunannya? Dijual cuma bangunannya. Ini jenengan beli berapa? Sebetulnya kalau pembeli kan mintanya yang murah. Pembeli itu mintanya semurah mungkin. Tapi yang punya ternyata nggak tahu persis trennya kayu bekas. Ternyata kayunya kayu-kayu solid, kayu nangka. Penjualnya nggak tahu kualitas, nggak tahu tren, dijual cuma 6 juta. Cuma 6 juta, limbah atapnya saya nggak pakai limbah atapnya. Saya masih dapat uang sekitar 500.000. Kira-kira berapa kubik itu kayunya? Kalau kayunya saya angkut pakai mobil dam tuh 4 kali. 4 kali ya mungkin bisa
16 kubik lebih lah. Oh, berarti murah banget ya untuk perbandingan harga kayu sekarang ya. Ya itu tergantung pinter-pinteran nge-grade-nya sih ya. Sama buang dulu gengsinya. Kan dibully, namanya beli rumah bekasan kan pasti dibully lah. Iya benar. Wah itu mungkin nggak mampu bangun rumah dari Ya, awal bagus, bataku seperti yang lain, akhirnya beli bedulan gitu ya. terus ya nyun sewu, namanya orang kampung kan taunya kan rumah itu harus seperti yang di kota. Padahal jangan membawa kota ke desa. Desa ya harus dengan kearifan lokal desanya sendiri. Berarti ini Om Momo termasuk salah satu orang yang menjunjung tinggi estetika ya Mas ya. Ya karena saya banyak traveling, saya sopir truk, sering ke Denpasar, sering ke Ubud, ya saya tahu referensi Ubud sih, bagaimana Ubud. Kalau untuk estimasi ini berapa Mas biayanya? Kalau beli rumahnya kan murah, kalau 6 juta udah jual, saya ngerosoknya 500.000, 5,5. Tapi karena di custom ya tukangnya mahal. Terus mampu apa enggak tukangnya untuk mengerjakan sesuai requestnya kita ini. Berarti ini tukangnya juga tukang-tukang pilihan, senior gitu. Tukang di desa ini udah tukang senior, sebetulnya next generation ini dari bapaknya tuh. Bapaknya juga era bapak saya dulu tukang senior, kebetulan anaknya juga tukang senior, padahal next generation. Next generation. Berarti tukangnya benar-benar recommended ya. Recommended sekali. Ini pengerjaan untuk apa ini namanya nih? Ini untuk rekondisi ya. Oh, rekondisi udah berapa lama? Ini 10 hari. 10 hari. 10 hari. 3 tukang. 3 tukang. Ini rencana besok mau dinaikin ya? Besok udah mau naik, pasang genteng. Ini dominan kayu apa ini Mas? Ini dominan kayu nangka. Kayu nangka finishingnya saya cuma pakai amplas, tanpa ketam lagi. Memang finishing amplas. Enggak dipasang lagi. Tanpa ketam lagi. Ukuran balok 12 kali 12 bersih. Berarti benar-benar jujur ya tukang dulu ya. 12 bersih. Dulu pasti dikerjakan manual dengan kualitas begini itu. Tukang-tukang dulu Sangat tuh. halus. Tuh. Itu saka gurunya itu kan di samping itu. Semua ukuran 12. Hanya finishing amplas. Semua hanya finishing amplas. Tanpa ketam ulang. Finishing amplas. Saya nggak tahu kemarin pas pengerjaannya itu, jadi nggak sempet bikin videonya ini. Itu bukti yang belum finishing amplas. Kalau yang betul-betul afkir mungkin sekitar nggak sampai 15%. Berarti kebanyakan bisa dipakai ya? Bisa dipakai. Ya paling tinggi 15% yang afkir. Itu pun bukan dari kualitas kayunya, tapi memang perawatan orangnya dulu yang kurang teliti. Kalau kayunya semua sampai ini berdiri belum ada yang beli, belum ada yang nambah. Ya karena di custom jadi lebih kecil sedikit, belum nambah kayu. Kalau untuk ukuran rumah ini berapa? Kalau ukuran rumah waktu belum dibongkar itu ukuran 8,5 kali 6,5. Saya perkecil dari 5,5 kali 8 meter. Beda rubah atap. Dulu potongan diganti limasan. Konstruksi atap limasan. Dengan genteng karang pilang bekas Don Bosco. Kenapa jenengan kok pengen bikin rumah seperti ini, nggak seperti rumah-rumah kekinian?
Ya karena saya banyak traveling. Ternyata turis juga nginapnya di hotel-hotel yang tradisional di Ubud itu. Dia nggak mengejar hotel bintang 5 yang super wah. Yang diburu juga resort-resort yang rumah bekas itu. Bahkan di Cina sendiri sampai ada desa yang dibikin seperti Ubud. Ubud Bali. Ubud Bali. Jadi Nyontek Ubud seperti KW Ubud. di Tiongkok gitu. Supaya bisa memancing turis. Hebatnya Cina tuh mau membuat Ubud KW di Cina. Cina bisa apa aja ya. Jadi ya kayu-kayu bekas itu jangan langsung dibuang atau dijadikan kandang gitu. Masih bisa dimanfaatkan jadi rumah lah gitu. Ya kalau nebang kayu baru terus ya reboisasinya parah kan gitu. Iya. Lagian sekarang nanam kayu juga belum gede, udah kena penyakit, udah kena angin, jadi nggak nyampe benar-benar tua, udah ditebang, karena juga butuh uang mungkin kan. Kalau di Denpasar itu kan nangka dulu baru jati, beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu pamornya jati dulu baru nangka. Kalau di Bali enggak, selama masih bisa dapat kayu nangka belum ngejar kayu jati. Karena pertimbangannya perhutani kan punya ribuan hektar Jati hutan ya. jati. Nah, di mana ada hutan kayu nangka tuh? Kan nggak ada. Iya. Makanya semakin langka kan pasti semakin mahal. Bagi yang tahu gitu. Berarti sebenarnya kayu nangka itu termasuk kategori langka ya, Langka. asalkan yang sudah Yang benar-benar udah usia. usia Yang memang bagus. kayu solid sih kayu nangka tuh. Kalau untuk keawetan sendiri sebenarnya jati sama nangka itu kalau berdiri pada suatu daerah yang pas dengan iklimnya itu awet mana? Mungkin 50-50. Tetap 50-50. Kita Kalau- tergantung daerah juga ya. Ya, dengan kualitas sama tuh bisa dibilang umur sama. Sama. Padahal untuk harga jelas lebih mahal jati banget ya. Ya Apa mahal enggak? tapi kan barangnya ada. Kalau nangka punya uang 1 koper mau beli di mana kayunya? Iya. Itu yang namanya barang langka jadi incaran jadi mahal, wajar kan itu. Kalau punya uang tinggal ke TPK perhutani mau A1, A2, A3 barangnya ada, Tinggal milih. tinggal milih. Bawa uang banyak kalau mau cari kayu nangka mau cari di mana? Bahkan akhir-akhir ini kan sudah mulai ada eksportir balok nangka Ke ke mana itu? ya jelas Luar ke negeri. luar negeri. Banyak orang nggak tahu kan gitu. Berarti mungkin ambilnya dari jenis-jenis rumah bongkaran juga Bukan ya. kayu baru, bahkan nangka baru. Tapi nggak bisa spek 2 meter ya, spek 1 meter pun di bawah. Itu. Jadi untuk anak cucu kita nanti bisa nggak ketemu lagi kayu nangka. Soalnya udah pangsa ekspornya ini lagi marak nih kayu nangka. Padahal yang nanam pun sekarang udah jarang banget ya, malah Ya. bisa dibilang nggak ada. Yang nanam tapi kan di atas ratusan tahun baru bisa dijadikan bahan. Kalau untuk estimasi pengerjaan kira-kira berapa lama? Ini dari nyeting sampai berdiri itu 10 hari. 10 hari. 10 hari. Nanti finishing kan pintu jendela saya custom semua yang dari rumah cabutan itu rumah bekasan tuh jendela saya custom, pintu saya custom. Tapi dengan kayu apa adanya itu, kayu-kayu solid karena itu. Nggak perlu nambah beli kayu baru. Jadi tinggal pinter-pinter tukangi sama request kita itu. Kalau untuk lantai sendiri nanti mau di semen atau tetap pakai kayu juga? Kalau lantai sih pertama ya semen, dirapat dulu, dirapat semen. Ya kedepannya mungkin pakai biar matching sama atasnya ya mungkin pakai parkit ya, parkit fancy floor pabrikan itu. Mau yang motif bengkire atau motif merbo atau yang jati itu kan asal ada uangnya kan ready. Iya, tinggal beli ya. Asal ada uangnya.
Ya, untuk lebih jelasnya nanti kan kita ikuti perkembangan dari rumah ini karena besok juga mau dinaikkan. Untuk selanjutnya nanti akan kita update di konten-konten berikutnya. Kalau untuk pesan untuk anak muda atau orang yang akan bangun rumah itu kira-kira ada pesan tersendiri nggak Ya kembalilah ke kearifan lokal gitu. Kalau mau rumah yang modern, yang di perumahan juga banyak asal ada uangnya. Tapi kalau mau mencari rumah-rumah yang paling tidak kayunya ada catatan sejarah tua dari simbah-simbah kita, mungkin nantinya udah habis. Iya. Karena kayu bongkarannya ada banyak dimanfaatkan buat kandang sih umumnya. Ini saya kan kemarin juga tahu kan dari tetangga-tetangga yang beli rumah bongkaran juga, ada yang beli 16 juta, ya ada yang beli 6 juta. Saya lihat kok nggak ada yang sesuai lah, jadi kebanyakan itu nggak bisa dipakai. Dan saya lihat punya Umomo ini kok barangnya bagus-bagus, banyak banget yang bisa dipakai. Jadi kalau dihitung untung ya Om ya. Ya sangat jauh. Kalau sama beli kayu baru yang jelas kualitasnya udah nggak mungkin sama. Terus dari estimasi harga ya jauh lah, kejauhan lah. Tapi ya pinter-pinteran nge-grade rumah itu yang mau ditawarkan dijual kan. Iya. Pinter-pinteran nge-grade. Sama isinya apa? hoki juga tetap ya. Enggak, ibaratnya kita beli rongsok itu kan pasti dalamnya ada aluminium, ada tembaga. Orang taunya rongsok. Tapi pas kita bongkar kan ada tembaganya, ada aluminiumnya. Harganya kan pasti beda. Jadi ya jeli-jeli aja nge-grade-nya. Jeli nge-grade-nya. Yang jelas jangan gengsi dulu lah. Jangan gengsi dulu lah. Ya, karena bagi sebagian orang mungkin bangun rumah seperti ini apa ya, bisa dibilang kayak orang nggak mampu ya Om ya. Oh iyalah, orang kita aja dibully ke sana sini kok. Tapi kan setiap orang punya passion masing-masing ya. Kalau saya sih enggak peduli orang lah. Ya jelas dibully. Kesannya apa? Kaum duafa lah beli rumah bulan gitu. Dikira mau dibikin kandang ya. Iya, dikira mau bikin kandang. Ya kalau pinter custom itu ya nanti finishing dia masih bisa dilihat lah, lumayan. Kalau sampai finishing sih estimasi biayanya juga ya lumayan sih, enggak. Ya yang jelas intinya bagus itu mahal gitu. Bagus itu mahal. Bagus dan berkualitas. Nggak ada bagus murah itu enggak ada. Jadi apapun bagus itu ya mahal ternyata. Ya nanti mengenai progres dan estimasi biaya akan kita update di konten berikutnya. Jadi demikian saja untuk konten kita kali ini. Terima kasih Om Momo atas waktunya. Oke, sama-sama. Nanti kita update lagi mengenai informasi terbarunya Om. Oke, sama-sama. Makasih Om. Yeah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.